Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menunjukkan ke teman-teman pakan fermentasi yang gagal ya. Jadi tidak semuanya membuat pakan fermentasi itu sukses ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan membuat pakan fermentasi. Nah, sebelumnya nih, lihat ini efek yang disebabkan pakan fermentasi. Jadi nafsu makan terhadap rumput apapun lebih ini ya, lebih makannya jadi lebih segut atau lebih banyak. Jadi tidak pilih-pilih rumput terus dimakan aja. Itu akibat dari pemberian pakan fermentasi. Nah, ini saya udah melakukan memberikan pakan fermentasi terhadap domba ini yang 3. Ini sekitar 2 bulan lebih ya. Terus itu yang baru juga mulai kemarin di video sebelumnya mulai beradaptasi dengan pakan fermentasi, dan mudah-mudahan dengan kedepannya domba yang baru ini bisa lebih menyukai pakan fermentasi ya teman-teman. Jadi seperti ini, salah satunya adalah menambah nafsu makan terhadap domba ya, jika kita memberikan campuran atau selingan pakan fermentasi. Mungkin teman-teman juga mau mencoba full fermentasi bisa ya, tapi untuk pembuatan pakan fermentasinya mungkin lebih banyakkan. Dan untuk masalah ini kotorannya, kemarin saya ini ya yang 2 bulan sebelumnya ini full fermentasi, makanya untuk masalah kotorannya itu sedikit. Tapi setelah beda ya gitu, maksudnya sebelum dipakan fermentasi itu full pakan ini hijau-hijauan, si kotorannya itu banyak ya. Tapi setelah kita pakai pakan fermentasi jadi sedikit. Nah, itu full fermentasi ya teman-teman. Tapi setelah saya pakai selingan, nah misalkan inilah, kalau kita pakai pakan full hijau-hijauan, misalkan tuh si kotorannya, si kohenya itu sekitar hampir lebih dari 50% ya, 70% lah bahkan. Terus pertumbuhan badannya itu sekitar 30% lah kalau pakan full yang hijau. Tapi setelah saya pakai pakan fermentasi itu kebalikannya, untuk kotorannya itu sekitar 30% dan yang pertumbuhan hampir 70% ya teman-teman. Jadi begitu, mungkin salah satu efek yang disebabkan pakan fermentasi seperti itu ya teman-teman. Dan dombanya sehat, jadi tidak pilih-pilih terhadap rumput hijau pun juga. Nih yang udah tua rumputnya dilalang tua terus aja dihajar terus, makanya tuh tidak ada rumput yang bagus. Nih saya pakai rumput hijauan ya, semua rumputnya itu kurang bagus ya. Nih lihat, nggak ada rumput-rumput yang gitu yang muda, semuanya pakai rumput yang ya seadanya aja gitu untuk ngaritnya. Jadi enaknya pakai pakan fermentasi itu jadi efek yang ditimbulkannya itu jadi bagus lah. Dan untuk masalah perkembangan pertumbuhan juga lumayan ya. Jadi kita nih mau melihatkan ke teman-teman semua pakan fermentasi yang gagal. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pakan fermentasi dari bahan gedebok pisang teman-teman ya. Gedebok pisang ini kegagalannya seperti ini warnanya. Kalau masalah di warna itu sama, yang bagus juga kayak gini ada warnanya, tapi masalah yang di perbedaannya itu adalah masalah bau. Kalau gagal itu baunya tidak sedap. Nah, kalau berhasil itu baunya kayak tape. Kalau yang gagal itu sedikit kebusuk-busukan lah. Mungkin beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama, kalau di gedebok pisang itu perhatikan kadar airnya ya. Nah, biasanya saya misalkan kita cari gedebok pisang hari ini nih pagi. Pas pagi kita tidak langsung dicacah kayak gini, tapi didiamkan dulu sehari supaya kadar airnya menurun sedikit. Nah, sudah itu baru kita cacah. Cacahnya sih
bagusnya kayak gini cacahnya, jadi membentuk chips ya teman-teman. Tapi terserah sih mau kayak gimana, tapi saya udah coba pembentukan cacahannya itu kayak gini tuh bagus ya, jadi mudah untuk digigitnya sama ternaknya. Mungkin yang selanjutnya, pertama ya dari bahan baku mungkin terlalu banyak mengandung kadar air. Terus yang selanjutnya masalah di pencampuran bahannya, jadi terlalu sedikit atau terlalu banyak, harus pas ya teman-teman untuk takaran di SOC ataupun M4-nya. Nah, itu mah sedikit kemungkinan. Yang nomor 1 sama 2 itu sedikit kemungkinan terjadinya kegagalan karena disebabkan oleh yang 2 itu sedikit kemungkinan, sekitar 30% lah. Dan untuk yang sangat mempengaruhi kegagalan itu adalah di kemasannya teman-teman. Nah, mau di plastik atau mau di itu ya, di apa namanya, di drum yang plastik itu masalah di pengemasannya teman-teman, yang sering banyak mengalami kegagalan itu. Kenapa? Masuknya udara. Nah, di situ yang paling sering membuat gagal itu di situ. Nah, ini juga nih, ini kan kemarin saya pakai yang dari plastik ikan ya, beberapa plastik ikan. Nah, ternyata di sini ada yang sobek juga tuh, besar lagi. Jadi posisi udara ya jelas pasti masuk lah kalau segede ini. Nah, di situ udara masuk, jadi proses fermentasi terganggu, jadi busuk lah pada intinya. Wanginya juga ini baunya kurang sedap nih, tidak sedap nih. Jadi kalau sudah seperti ini ya dibuang, nggak bisa difermentasi ulang, nggak bisa, karena di sini menyengat sama teksturnya juga berlendir ya teman-teman. Nah, gitu. Begitupun untuk fermentasi hijau-hijauan, misalkan pakai odot, pakai rumput apalah gitu. Jadi jangan langsung difermentasi, harus ada proses pengeringan terlebih dahulu lah supaya layu gitu. Jadi pengurangan kadar air itu lebih baik teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini faktor yang mempengaruhi gagalnya fermentasi itu seperti itu. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan pembuatan pakan fermentasi, menambah wawasan juga menambah informasi ya teman-teman. Semoga pembuatan pakan fermentasi yang ingin mencoba sekali jadi gitu ya, sekali coba langsung sukses. Tapi untuk jika tidak jadi sekali ataupun harus berulang kali, ya terus semangat teman-teman, pasti menemukan racikan-racikan yang bagus untuk membuat pakan fermentasi. Oke teman-teman, video kali ini saya cukupkan saja. Untuk yang belum subscribe silakan bisa di subscribe dulu channel ini. Yuk kita bareng-bareng belajar berternak gitu ya, berternak yang cerdas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.